Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin melakukan pendekatan politik maupun sosiologi dan hukum. Perseptifnya adalah dalam politik hukum ada suatu lembaga negara yang dia bekerja dibiayai oleh negara, lalu direkrutmen secara manual oleh lembaga itu, tapi tidak punya keterikatan dengan negara, malah membenci negara dan tidak punya kesetiaan kepada pemerintah bukan pada negara itu sendiri. Kita terlalu lama membiarkan orang-orang yang bekerja dalam lembaga negara ini berbuat dalam etikanya sendiri secara sporadis. Harusnya dari dulu pemerintah sudah menjadikan mereka aparatur negara, sehingga jiwa dan mentalnya juga adalah mental aparat negara. Ini mental, jiwa dan mentalnya adalah lembaga swadaya masyarakat, sehingga resistensi yang selalu dikembangkan di lembaga negara itu tidak pernah selesai. Mereka menganggap dengan lembaga itu lembaga independen, lalu bisa berbuat apapun di luar sistem yang ada di negara. Ini yang bahaya. Ini kesalahan kita sebagai bangsa. Harusnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, mereka sudah harus dimasukkan ke dalam sistem kenegaraan yang sama dengan lembaga negara lain. Apakah seperti di DPR dan sebagainya. Meskipun pimpinannya dipilih secara periodik, dipilih secara politis, tetapi dia harus tapi karyawannya, pegawainya harus pegawai negara, aparatur negara, sipil negara. Ini problem yang sebenarnya terjadi selama ini, menjadi perdebatan panjang. Nah, karena dia adalah menganggap dirinya di luar negara, meskipun dibiayai oleh negara, dia sebagai alat kontrol negara, dia sebagai justru user negara, dia tidak menganggap dirinya bagian dari negara, maka dia bisa berbuat apa saja, menolak seleksi kepemimpinan, menolak pemimpin yang telah diputuskan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memilih itu, untuk menyeleksi itu, melakukan protes demonstrasi terhadap sesuatu yang tidak dia sukai oleh komunitas dia, membangun komunitas-komunitas di sana untuk menguatkan mental lembaga swadaya masyarakatnya, bukan menguatkan mental sebagai abdi negara, karena dia tidak terikat dengan aparatur sipil negara. Ini problem panjang yang sekarang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu, bahwa mereka harus beralih fungsi, harus betul-betul menjadi negara. Sebenarnya kita bisa sue nih pemerintah, ya. Ada aparatur negara yang dibiayai oleh negara, oleh APBN, lalu tidak menjadi bagian dari negara itu, atau aparatur sipil negara. Nah, untuk itu rekrutmen selama ini di lembaga negara yang kita sebut KPK itu sangat rekrutmen internal, berasal Perkom, lalu tidak ada tes, tidak ada terlibatnya eksternal lembaga, lalu dia bisa menentukan siapa saja bisa menjadi karyawan KPK. Ini kita nggak pernah buka. Itu berasal Perkom KPK, tidak melibatkan eksternal KPK. Mereka bisa menjadi karyawan KPK. Mereka bisa jadi apa saja di KPK. Tapi berdasarkan Undang-Undang 19 itu, mereka harus menjadi aparatur sipil negara. Dikeluarkan lagi PP 40 juga memerintahkan. Nah, ditindaklanjuti secara operasional Perkom KPK harus melibatkan instansi di luar KPK, biar fair, biar ada netralitas, biar ada kualitas orang yang direkrut menjadi aparatur negara itu betul-betul punya kesetiaan kepada pemerintah, kepada Pancasila, kepada undang-undang, ya, kepada negara, kepada pemerintah yang sah. Dan syarat-syarat itu harus
mutlak ya dimiliki oleh mereka. Bagaimana mereka kita tahu mereka punya kesetiaan seperti itu? Untuk itu dilakukanlah uji, dilakukanlah tes. Salah satunya tes TWK itu. Tes TWK itu adalah tes biasa untuk menguji, menggali kemampuan aparat negara ini, aparatur negara yang berada di lembaga negara yang super hebat ini, agar menjadi orang-orang hebat yang ketika terjadi konflik interest, ketika terjadi ada tekanan-tekanan psikologi dalam melaksanakan tugasnya, dia bisa keluar sebagai aparatur negara, bukan sebagai lembaga swadaya masyarakat. Jadi tidak ada yang harus dibesar-besarkan. Kalau ditanya mana yang dipilih Al-Quran atau Pancasila, kalau saya sederhana, saya akan pilih Al-Quran, karena dengan menjalankan Al-Quran, saya telah melaksanakan Pancasila. Argumentasi dalam pilihan itu dikejar, dicari, supaya mendapatkan resonansi yang kuat, bahwa dia betul-betul sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi negara, punya sinergisitas yang tidak bertentangan peran dan fungsi itu. Tetapi ini sengaja di blow up, sengaja di framing, sengaja dipolarisasi agar apa? Agar menyudutkan negara. Nah, masa karyawan seperti ini, orang-orang seperti ini harus dipertahankan. Lalu masyarakat memberikan justifikasi dengan apa? Dengan framing yang dilakukan bahwa mereka adalah orang superhero. Tanpa mereka KPK akan rontok. Kata siapa? Saya mengamati perjalanan KPK. KPK tanpa dibantu oleh instansi lain, dia tidak menjadi apa-apa. Dia adalah lembaga mandul yang tidak punya kekuatan apapun. Jangan belagak gila kalau dia merasa hebat. Saya lihat dia nangkap orang di daerah dibantu oleh Brimob, difasilitasi oleh polisian daerah. Dia melakukan apapun selalu itu ada instansi lain sebagai pendamping. Hebatnya di mana? Lalu orang-orang yang merasa hebat selama ini, apa yang hebat? Ya, definisi tangkap tangan pun mereka rubah paradigmanya sendiri. Saya 32 tahun lebih menjadi praktisi hukum, saya paham yang tangkap tangan itu apa dan tidak tangkap tangan itu apa. Mereka framing sendiri, lalu menjustifikasi, memberikan pembenaran terhadap framing itu. Dan inilah yang ditelan oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka menyebarkan virus kesesatan itu dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain juga. Jadi ini orang-orang sebenarnya nggak cocok di lembaga negara. Harusnya mereka ini cocok di lembaga swadaya masyarakat. Karena kekuatan dia itu sebenarnya kekuatan mentalitas demonstran, kekuatan lembaga swadaya masyarakat. Dia tidak mampu berdiri dalam kakinya, ya. Dia hanya mampu menyandar dengan lembaga super hebat ini agar apa? Unpredictable, agar unpredictable, agar dia tidak terjamah. Dan dia bisa menciptakan paradigma baru yang lebih kuat dari undang-undang, bahwa mereka inilah Mr. Right dan Mr. No. Mereka inilah manusia, tuan-tuan yang lebih benar dan tuan-tuan yang lebih tahu segalanya. Orang-orang seperti inilah yang diuji ulang kesetiaannya terhadap bangsa. Kesetiaan itu yang tidak bisa dia buktikan. Lalu apa yang disampaikan presiden itu adalah keputusan politik. Yang disampaikan presiden itu adalah statement politik. Tetapi negara ini berdiri di atas hukum. Yang bisa kita pakai adalah keputusan hukum. Keputusan hukum 51 orang ini harus keluar. Nggak perlu direkrut ulang, nggak perlu difasilitasi. Demi nggak ada gunanya mereka di Republik ini. KPK itu akan tetap berdiri kuat. Sampai 51 ini akan tetap berdiri, ya. Jangan katakan dengan tanpa 51 ini lalu negara ini roboh, KPK itu stagnasi. Nggak benar, ya. Nggak benar. Ini sistem yang sudah berjalan di KPK dan diperkuat oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Jadi nggak benar kalau tanpa mereka itu penegakan pemberantasan korupsi itu akan stuck, akan hilang. Kata siapa? Ya, belum ada kooperatifnya. Itu yang pertama saya ingin garis bawahi. Kalau mereka punya kualitas yang hebat, punya kualitas yang sangat kuat, integritas yang sangat kuat, kan sederhana. Kenapa harus menisbatkan bahasa agama itu, menisbatkan ke batu nisan orang lain? Kata Abu Bakar,
Jangan kamu nisbatkan namamu di batu nisan orang lain. Coba keluar dari KPK, bikin suatu lembaga. Bisa nggak kuat lembaga itu? Lembaga swadaya masyarakat. Bisa nggak dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoncangkan Republik ini? Enggak juga pasti, karena dia punya sandaran itu KPK, ya, lembaga KPK dengan biaya yang besar, APBN yang besar, gaji yang besar, fasilitas yang banyak. Lalu mereka mengklaim itu bagian dari usaha dan kerja mereka. Coba keluar dari KPK, buktikan, ya. Kalau dia punya kemampuan, punya kualitas, punya eksistensi yang kuat, bahwa dia adalah manusia-manusia pilihan. Ini kan nggak teruji, belum teruji. Ini kan hanya temehek dikeluarkan KPK. Ini tanda orang-orang cengeng, tanda orang yang tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan integritas sesungguhnya. Lalu berteriak, ya, dikeluarkan KPK, di framing soal ujian dan sebagainya. Itu soal-soal yang sederhana. Bagaimana keluar dari konflik, bagaimana internal konflik itu bisa teratasi. Itu kan masalah sederhana, ya. Tapi itu yang di framing apa soal kunut atau tidak kunut, tinggal dia jawab dengan penjelasan. Tetapi mereka justru menjadikan hal sepele begini menjadi sesuatu yang bombastis agar mereka dianggap orang yang tersakiti. Ini flying victim sebenarnya. Ya, kita belum melihat ya kemampuan dia dalam mengembangkan diri di luar KPK. Apakah dia bisa hebat? Itu pertama. Kedua, apakah kalau dia tidak ada di KPK, apakah KPK itu mati suri atau stagnan, tidak berjalan sesuai dengan amanah undang-undang untuk memberantas korupsi? Belum ada komparatif. Jadi bagi saya, lepaskan saja ini yang 51. Nggak ada juga gunanya ada di KPK, karena kesetiaan terhadap pemerintah dan undang-undang itu mereka tidak lihatkan. Mereka protes Undang-Undang Nomor 19. Mereka protes seleksi penempatkan Firly CS menjadi komisioner KPK. Mereka protes banyak hal. Mereka anggap itu bagian dari demokrasi. Bagian demokrasi itu harus dilihat dari perspektif mana. Kalau dia lembaga negara, aparatur negara, dia harus mengedepankan demokrasi itu kepada kesetiaan terhadap negara. Ini sesungguhnya, ya, ini sesungguhnya yang tidak pernah kita bicarakan. Kita menjustifikasi seolah-olah ini orang adalah orang yang jadi TNI, ini flying victim, ya. Coba masuk ke Komnas HAM, masuk sini, masuk situ dan sebagainya. Ini tarian yang gampang dibaca, bahwa dia gamang berada di luar KPK. Dia gamang meninggalkan KPK karena tidak ada punya perspektif yang lain selain KPK. Saya pikir yang begini ini harus tetap dikeluarkan dari KPK dan suruh mengembangkan diri di luar KPK, dan kita buktikan apakah dia bisa menjadi orang hebat, atau apakah dia bisa menjadi pemenang, atau menjadi pecundang. Kita bukti ketika lihat itu. Saya pikir itu sesungguhnya ada ketegasan dari negara ini mengambil sebuah keputusan. Kalau sudah tidak lulus, ya sudah tidak lulus. Tidak ada lagi alternatif lain. Terima kasih. Tuduhan terhadap perlembagaan KPK itu adalah penghinaan langsung kepada 1.274 karyawan yang lulus yang menjadi ASN. Karena apa? Karena 94,6% itu tidak sebanding kualitasnya dengan 5,4% yang tidak lulus. Ini bahaya. Kita memberikan ruang oligarki tirani di dalam KPK. Karena mengesankan bahwa mereka lah yang berkuasa, yang hanya punya kemampuan, yang lainnya adalah dayang-dayang yang menjadi penggembira dan penghibur. Ini pemikiran seperti ini, pemikiran yang sangat amat menyesatkan di substance ini, ya. Dan saya ingin lihat bahwa KPK itu berdiri, ya, dari masa ke masa itu tetap jalan sesuai dengan amanah undang-undang. Tetapi kehadiran mereka ini sudah teruji secara empiris dan ilmiah tidak memiliki integritas, ya, kepada kesetiaan pada pemerintah dan undang-undang. Nah, kita hanya bisa mengakomodir mereka dengan memberikan akses yang luas terhadap hak azazinya, bukan ke Komnas HAM, tapi menguji
ya melalui pengadilan. Itu yang benar. Harusnya orang yang sudah lama di institusi penegak hukum memberikan contoh ke masyarakat bagaimana menyelesaikan masalah itu secara hukum, bukan secara politik, ya, bukan memframing opini-opini yang justru menstimulasi emosi masyarakat untuk membenci pemerintah. Ini cara begini saja sudah cara yang keliru sebagai aparatur sipil negara. Nah, mereka sudah uji kemarin ke Mahkamah Agung Judicial Review dan sudah dinilai oleh lembaga tertinggi, peradilan tertinggi Republik ini. Dan itu menyatakan bahwa tidak bisa diterima. Lalu bagaimana mungkin ya kalau lembaga yudikatif tertinggi sudah menolaknya, lalu kita mengakomodir dia untuk masuk kembali. Lalu kita menghancurkan sistem yang sudah dibuat. Ini sama dengan merontokkan tiang-tiang bangsa. Dan saya pikir ya silakan mereka uji ke peradilan manapun dan finalisasi dari sebuah kebijakan ini ada pada pengadilan. Kedua, tadi sudah ditegaskan, itu kewenangan BKN, Badan Kepegawaian Negara atau kata negara, representasi dari Republik Indonesia. Lalu telah menentukan, telah merekomendasi dia tidak layak untuk meneruskan di situ. Lalu kita mau bongkar lagi apa yang sudah dilakukan itu, sistem yang sudah dibangun, kepastian eksistensi karyawan ini menjadi aparatur negara, lalu mau kita mentahkan, kita kalahkan yang 1274 orang yang sudah berkompetisi dan nyatakan lulus demi yang 51 orang ini. Saya pikir keadilannya di mana? Untuk itu saya ingin menghimbau saja. Kalau betul punya kemampuan, punya kualitas, ya bikin lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Kontras, LBH atau apa, atau bikin law firm, ya. Saya pikir motivasi untuk berada di KPK juga harus dipertanyakan. Jadi kalau pelemahan KPK tidak ada, tapi pelemahan pendapatan yang tidak layak itu tidak diterima, itu mungkin ada, ya. Saya pikir itu mungkin jadi problem, ya. Ya kalau gitu buka law firm lah, ya, seperti Chandra Hamzah, ya, dia punya corporate lawyer yang bagus, ya. Saya pikir sarankan situ. Jadi sudah tidak ada lagi jalan. Jangan dibongkar lagi sistem yang sudah apik ini hanya untuk mengakomodir ya orang-orang yang sudah terseleksi emang tidak layak untuk terus di KPK. Tadi Prof Aidul mengatakan Pak Jokowi aja anaknya tidak bisa diintervensi dia untuk bisa menjadi pegawai negeri. Apalagi yang seperti ini yang selalu menimbulkan riak di sepanjang sejarah KPK. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terakhir Pak Mukses dari